Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Siti Fatimah Sunaryo, dosen PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Sore ini, kesempatan ini, saya akan membahas 4 kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap pendidik, termasuk di dalamnya adalah guru dan dosen. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang lain, mari kita bahas kesempatan ini 2 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Baru ada 3 buku yang saya bawa hari ini. Yang pertama yang saya pegang ini, dan 2 di belakang saya adalah karakteristik peserta didik dan psikologi kepribadian atau kompetensi kepribadian seorang pendidik, yang dalam hal ini guru dan dosen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan sekaligus saya cintai, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik dan kemudian kita susul dengan kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini tidak berjenjang, tetapi jika ada orang mengatakan yang mana yang harus dikuasai, yang mana harus lebih dulu, sebenarnya bergantung kepada kebutuhan kita semuanya. Kalau saya harus dipaksa memilih, maka memang yang pedagogik menjadi hal yang sangat utama. Mengapa? Karena pedagogik ini berbicara tentang bagaimana kita dalam kaitannya dengan kita dalam dunia pendidikan, bahwa seorang guru itu harus memiliki pedagogik ini. Tapi yang pertama, yang sebelum kita melanjutkan ini, apa sih sebenarnya kompetensi? Berbagai buku yang saya sempat baca, kompetensi itu banyak sekali maknanya. Akan tetapi saya mencoba untuk merangkum. Kompetensi itu apa? Ternyata kompetensi itu adalah kemampuan. Hanya ketika sampai di kemampuan, ada orang mengatakan kecerdasan, silakan. Tetapi nanti kita akan ketemu dalam satu titik bahwa kompetensi itu adalah kemampuan atau kecakapan atau apapun namanya, yang harus dimiliki oleh seseorang. Banyak orang juga tidak pernah memikirkan kompetensi itu isinya apa. Ada 3, teman-teman, ada 3 domain, ada 3 ranah yang ada di dalam kompetensi. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, atau ada orang mengatakan knowledge, yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga adalah keterampilan. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang harus dikuasai oleh kita. Kan tetapi kita kalau sudah ditakang apa sih kompetensi? Ya kemampuan. Tetapi isinya 3 ranah itu. Sehingga ini nampaknya nanti dampak kepada ketika kita harus berhadapan dengan bagaimana membuat tujuan pembelajaran. Nanti akan ada T1, T2 sampai seterusnya, kemudian A1 sampai dan sekian. Itu nanti dampaknya ke sana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kompetensi menjadi sangat penting. Mari kita coba untuk melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan kompetensi kognitif itu. Kompetensi pedagogik. Di sini dikatakan bahwa pedagogik itu diartikan sebagai apa yang disebut dengan dalam beberapa buku. Ini buku lama ya teman-teman sekalian, Bapak sekalian. Ada namanya Langford. Barangkali teman-teman yang lahir di tahun sekian pasti di waktu kuliah dia itu adalah orang yang Langford itu 1995 itu diungkap kembali karena itu adalah ahli didik. Nah, jadi seorang pendidik memang seharusnya memiliki kompetensi pedagogik ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kompetensi ini menjadi core-nya menurut saya. Apalagi teman-teman, mohon maaf, apalagi teman-teman yang berasal bukan dari pendidikan PIP atau LPTK. Maka ini harus kuat gitu loh. Harus kuat. Mengapa? Karena yang akan kita hadapi nomor 1 adalah peserta didik.
Mengapa saya tampilkan buku tadi adalah karakteristik peserta didik. Karena itu kalau saya ditanya oleh teman-teman, Bu Far, sebenarnya buku apa sih yang harus dipelajari oleh seorang guru? Saya cuma akan bilang satu buku aja. Kalau ini tidak dibaca itu sudah sangat keterlaluan teman-teman sekalian. Apa itu? Psikologi perkembangan. Perkembangan apa? Psikologi perkembangan boleh disebut mulai anak lahir sampai dia dewasa. Jadi minimal satu buku itu dikuasai. Sehingga jangan tanya, Bu Far murid saya umur sekian tapi begini-begini. Buka buku itu. Sehingga saya akan mengatakan psikologi perkembangan itu sangat penting. Orang pendidikan itu harus belajar tentang psikologi. Ini tidak bisa dibantah lagi. Mengapa? Karena kita akan menghadapi anak yang mulai dari, ya kalau itu dari PAUD, maka kita akan bertemu dengan 0 sampai 6 atau 0 sampai 8 sampai mahasiswa atau mungkin sampai ke S1 dan S2. Hanya beda teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mahasiswa tolong sekali jangan lagi menggunakan pendekatan kalau untuk orang dewasa adalah andragogi, tetapi untuk ini pedagogi. Tolong sekali untuk perguruan tinggi khususnya, tolong gunakan pendekatan andragogi. Apa sih andragogi itu, Bu Fat? Andragogi itu adalah pembelajaran untuk orang dewasa. Mengapa dewasa? Karena mahasiswa kita sudah umurnya 18, 17, 19 dan seterusnya sampai S1, S2, S3 dan seterusnya, maka pendekatannya tidak boleh menggunakan pendekatan pedagogis. Mengapa? Karena pedagogi itu untuk anak-anak. Ya, kalau sudah SMA ke bawah barangkali boleh menggunakan itu. Apalagi untuk di PAUD, teman-teman sekalian, saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali. Pendekatannya sangat berbeda dengan anak yang SD, SMP dan seterusnya. Nah, mari kita cobalah kita berbicara tentang pedagogik ini. Apa yang termasuk di dalam pedagogik ini? Ada yang cukup menarik menurut saya adalah bagaimana kompetensi pedagogik ini meliputi kemampuan pengelolaan peserta didik. Karena itu kalau ada pertanyaan, sebenarnya seorang guru itu kerjanya untuk siapa sih? Banyak orang, ya kan tugas. Tugas dalam kaitannya apa? Dengan gaji, boleh. Dengan sertifikasi, Bu Fat, boleh. Tapi yang utama sebenarnya, mengajar kita itu kepentingannya untuk peserta didik kita. Siapa? Siswa atau mahasiswa kita. Itu yang paling utama. Yang kedua meliputi bagaimana wawasan landasan kependidikan. Mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu banyak tentang apa sih yang ada dalam dunia anak kita itu, peserta didik. Kemudian yang berikutnya bagaimana kita harus tahu kurikulum. Yang namanya pendidik dalam hari ini, guru dan dosen itu harus tahu apa kurikulum kita. Silakan kurikulum model apa tahun berapapun. Kemudian dengan perangkat, saya akan mengatakan kurikulum dan perangkatnya Bapak Ibu sekalian. Apa itu perangkatnya? Mau SAP, mau silabus, silakan beberapa istilah. Kemudian, dan seorang pendidik harus bisa membuat perancangan pembelajaran. Nah, karena sudah tahu rancangan maka dilaksanakan. Bagaimana melaksanakan yang edukatif dan seterusnya, kemudian melakukan evaluasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengatakan bahwa pembelajaran era sekarang ini sudah tidak bisa pembelajaran seperti zaman kita dulu SD, SMP. Betul-betul satu kelas, gurunya hanya satu. Guru yang aktif, murid kita hanya sebagai pendengar dan pendiam. Dan ini jelas. Untuk saat ini sudah sepertinya sudah harus mulai digeser. Saya tidak mengatakan dirubah, tetapi digeser. Sementara itu dulu Bapak Ibu sekalian tentang pedagogik, sekarang yang profesional. Profesional mungkin arti katanya adalah profesi, sebuah pekerjaan. Sehingga untuk menjadi seorang guru ini tidak terus ujuk-ujuk terus jadi guru. Ya memang harus melalui pendidikan karena kita akan menduduki jabatan tertentu yang terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi harus ada syarat untuk orang dikatakan sebagai seorang profesional. Yaitu memang harus dia nanti akan ketemu bahwa guru itu adalah sebagai sebuah profesi. Sebuah profesi itu salah satunya adalah harus melalui pendidikan. Salah satunya. Yang kedua, kalau ditanya pendidikan apa Bu Fat? Adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal. Yang formal apa? Monggo silakan. Anda bisa mencari perguruan tinggi baik itu swasta maupun yang negeri, silakan. Nah, sekarang ada tuntutan bahwa seorang guru PAUD saja sekarang diminta untuk S1. Bapak Ibu sekalian,
kualifikasi sekarang menjadi sebuah tuntutan. Guru PAUD saja, ya maaf, guru PAUD saja. Sekarang tuntutan dalam undang-undang itu adalah S1 PG PAUD dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu mungkin SD sudah ada tuntutan lebih tinggi lagi. Memang harus S1. Bahkan sekarang teman-teman kita banyak yang sudah studi lanjut di S2 maupun yang S3. Soal kualifikasi menjadi sangat penting, tetapi ini memang nantinya akan ada dampak. Ada penghargaan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang. Baik, kita lanjut kepada kompetensi pedagogik, profesional. Nah, ini menjadi sebuah pekerjaan ya, jadi profesi. Guru itu profesi loh ya. Karena itu untuk menyebut bahwa guru adalah sebagai sebuah profesi, ketika orang itu menjadi profesional, memang harus studi lanjut, Baik itu yang melalui jalur formal maupun yang non formal. Yang formal apa itu? Adalah kita akan kuliah di perguruan tinggi baik itu swasta maupun negeri, baik S1, S2, S3 dan seterusnya. Nah, lalu sekarang bagaimana bagi teman-teman yang belum bisa menuju ke sana, maka dia harus memenuhi tuntutan itu melalui pendidikan non formal, yaitu diklat-diklat yang terkait dengan bidang studi, yang terkait dengan jenjang kita dan sebagainya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian sementara yang harus yang akan kita bicarakan, kita bahas. Kita ketemu nanti di kesempatan lain di topik yang berbeda. 2 kompetensi yang masih tersisa, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ketemu sore ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.